risalahnya, ajarannya kepada kita semua hingga akhir zaman. Ibu Sukopres dan Bapak Ustadz, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Subhan Arsi dengan temanya apa ya? Bekal kita di bulan Ramadan, karena berhubung sebentar lagi kita insya Allah akan memasuki bulan Ramadan. Lalu acara berikutnya adalah penutup di acara disambung dengan ramah tamah. Baiklah, untuk efisiensi waktu kita buka acara ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua yaitu kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Subhan. Mohon ibu-ibu untuk dengan khidmat mendengarkan apa-apa yang akan disampaikan Ustadz kita. Mari semua Ustadz. Sampai jam berapa ini? Ada 12. 12. Oh iya. Iya, berarti terus tanya jawab gitu ya. Takutnya keenakan ngomong lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus apa ini, Bu? Majelis Taklim Sekotres nih. Silaturahim Al Azhar. Oh, nggih. Ya, semoga panjenengan semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal 'arifin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Allahumma sallimna ila ramadhan wa sallim lana ramadhan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih.
Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan ibu-ibu sekalian agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan aneka kemudahan dalam urusannya. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Bulan Ramadan itu kedatangannya jangan ditunggu, tapi disambut dan dipersiapkan. Karena dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau masuk bulan Ramadan, beliau mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Marhaban itu bentuk kata kerjanya rohaba. Kalau dimudha'afkan menjadi rohaba yurahibu tarhiban. Makanya ada istilah tarhib Ramadan. Artinya menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu kedatangannya jangan ditunggu, tapi dipersiapkan. Jadi disambut dan dipersiapkan. Karena itulah sikap para salafus soleh terdahulu. Ada yang bahkan 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah persiapan untuk menghadapi Ramadan, sudah pemanasan. Nah, umumnya bulan Rajab. Jadi begitu masuk bulan Rajab, umumnya salafus soleh itu sudah mengadakan pemanasan guna menyambut bulan Ramadan. Makanya populer ada doa di antara para salafus soleh, ini bukan hadis tapi doa sebagian salaf yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkailah Rajab kami dan Sya'ban kami, hinggakanlah kami ke Ramadan. Bahkan kalau menjelang Ramadan begini, dalam kitab Lataiful Ma'arif sebagian salafus soleh berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan dengan selamat, dalam keadaan sehat walafiat. Karena ada orang itu sampai bulan Ramadan sakit. Nah, kita berharap pada Allah sampai bulan Ramadan kita sehat. Allahumma sallimni ila Ramadan.
Tidak apa-apa, diteruskan aja Bu, tidak apa-apa. Santai, santai saja, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau sama saya santai. Kalau sama saya santai, sambil ngopi-ngopi juga boleh kalau ada. Nah. Terus wasallim li Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku juga dengan selamat. Maksudnya kita berharap Ramadan datang sampai kepada kita dalam keadaan kondusif. Karena ada orang itu Ramadan sampai ke dia dalam keadaan banjir, dalam keadaan ada perang, dalam keadaan ada gempa, naudzubillah min syarri dzalik. Tidak kondusif. Kita berharap pada Allah semoga Ramadan sampai kepada kita dalam keadaan kondusif. Itu mohon kita kepada Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan ya Allah terimalah amal ibadah kami wabil khusus selama bulan Ramadan. Kenapa kok kita mesti berdoa seperti itu? Ya karena semua kita berharap nanti di bulan Ramadan itu kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar serta optimal ya. Sehingga harapannya adalah lulus 1 Syawal nanti kita lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin tadi, itu harapannya. Makanya sedari awal mari kita ini jangan menunggu kedatangan bulan Ramadan, tapi kita sambut kedatangan bulan Ramadan, bahkan kita persiapkan kedatangan bulan Ramadan. Ibarat tamu yang membawa oleh-oleh yang banyak, bukan banyak tapi banyak, dan sangat banyaknya itu dengan aneka keberkahan dan kemuliaan. Besar harapan kita mendapat bagian itu. Makanya kita sambut dengan penuh kehangatan bulan Ramadan itu. Itu secara prinsip yang pertama ya. Itu prolognya maksud saya. Nah, pertanyaannya dengan apa kita menyiapkan atau menyambut kedatangan bulan Ramadan ini? Ini paling tidak saja Bu ya. Tentu kalau kita bahas tentu akan bisa panjang lebar. Tapi paling tidak ini saya mau ada 4 lah paling tidak. Ada 4 hal yang sepatutnya kita persiapkan dalam rangka untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan itu. Yang pertama pasang niat Bu. Yang pertama pasang niat. Pasang niat, pasang azam. Azam itu tekad yang kuat Bu. Nanti di bulan Ramadan kita bertekad, berniat dengan kuat untuk meningkatkan amal ibadah kita. Saya ulang, wabil khusus selama bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan memang sengaja kita ingin tekadkan untuk dilebihkan begitu. Harapannya keterusannya nanti ya bisa lebih baik gitu. Itu keterusannya harapannya. Nah, paling tidak begini Bu. Kalau kita sudah bertekad, berniat, berazam untuk lebih baik di bulan Ramadan, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama ya. Besar harapannya apa? Kita mendapat perhatian dari Allah secara khusus. Ingat kalau kita pernah ngaji ilmu akidah, dalam ilmu akidah itu perhatian Allah kepada hambanya dibagi 2 Bu. Ada perhatian secara umum, ada perhatian secara khusus. Kalau secara umum semua diperhatikan Bu. Coro, kecoa, cacing, setan semua diperhatikan oleh Allah. Cuman yang kita inginkan adalah kita diperhatikan oleh Allah secara khusus. Kaitannya niat dengan perhatian Allah secara khusus itu apa Ustaz? Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang kalau baru niat saja kalau untuk kebaikan Bu, baru niat saja, punya tekad kuat, itu sudah diberi pahala oleh Allah seperti kebaikan itu sudah dilaksanakan sekali utuh. Padahal baru niat kalau untuk kebaikan. Dan pahala itu rahmat Allah Bu. Berarti kalau ada orang, saya ulang, berarti kalau ada orang pasang niat, pasang tekad untuk meningkatkan kebaikan selama bulan Ramadan nanti, berarti dia telah mengundang perhatian Allah dengan rahmatnya. Besar harapan kita kepada Allah Bu, kita dapat pertolongan Allah untuk diberi kemauan dan kemampuan untuk beribadah kepada Allah, wabil khusus selama bulan Ramadan dengan ibadah yang optimal dan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan, amin, insya Allah. Maka pasang niat, target. Biasanya rawatib di bulan Ramadan sering bolong sunnah rawatibnya. Sekarang sunnah rawatibnya kalau bisa full. Kalau perlu paket lengkap. Itu seperti itu ya, kira-kira itu udah komitmen aja. Bangun komitmen itu dan Allah Maha tahu siapa yang bertekad untuk itu dan siapa yang pura-pura Allah Maha tahu. Taruhlah misalnya dalam perjalanan ternyata ada juga yang bolong, enggak usah khawatir Bu. Karena kita udah niat tekad untuk memenuhi semua sunnah rawatib kita, insya Allah kita sudah dapat pahalanya. Nah, tekad 1 sholat fardu 1 juz jambu, juz apukat, misalnya. Enggak.
Taruhlah misalnya, pokoknya saya tekad ya Allah, Bismillah, insya Allah Ramadan semoga bisa satu salat fardu 1 juz Al-Quran. Ya 1 juz, jadi sehari bisa 5 juz. Sehingga per 6 hari khatmul Quran misalnya. Itu bisa 5 kali khatmul Quran dalam Ramadan kalau sanggup itu insya Allah. Taruhlah misal, tidak apa-apa, niat aja dulu. Tekadkan. Yang penting kita memang betul-betul berniat. Dan Allah Maha tahu kita memang pengen gitu. Bahwa nanti kenyataannya ternyata nggak sesuai dengan kenyataan, tidak ada masalah. Yang penting kita sudah bertekad. Tapi tekad itu harus dimujahadai, diperjuangkan. Ya pemanasannya dari sekarang gitu, dari sekarang. Tidak apa-apa. Yang penting kita tekadkan aja. Pokoknya apa ibu tekadkan. Pokoknya nanti bulan Ramadan yang biasanya saya sedekah subuh itu sekian, nanti saya tambah misalnya. Monggo, tidak apa-apa, tekadkan aja. Dan itu kita niatkan memang sengaja bulan Ramadan kita lebihkan. Nah, jadi apa sengaja melebihkan nanti bulan Ramadan dengan tekad azam dalam hati itu, saya ulang Bu, itu insya Allah mengundang perhatian Allah secara khusus. Itu mengundang perhatian Allah secara khusus dengan rahmatnya. Kenapa? Karena untuk kebaikan baru niat saja itu sudah diberi pahala oleh Allah, seperti seolah kebaikan itu sudah dikerjakan sekali utuh. Nggih, monggo Bu silakan. Oh, nama? Oh, BRT-nya nggih. Nggih Bu, nggih. Nggih. Pun itu yang pertama Bu ya. Jaga apa tadi ini? Niat untuk bertekad, berazam, berkomitmen nanti bertekad kuat nanti di bulan Ramadan saya harus lebih baik lagi. Ya kan selama ini kan yang sering trekking ya diganti dengan apa? Diganti tadarus sama suami atau apa gitu. Itu seperti itu. Itu satu dulu ya, satu. Ya memang berisik ya kalau dibukainnya. Tapi tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa itu selingan itu. Bukan tidak apa-apa Bu, santai aja. Kalau sama saya santai aja. Saya sudah Cina kok, tenang aja. Iya. Dulu pas ngajar di perumahan beliau saya masih galak, sekarang udah Cina. Masih galak, sekarang masih sudah Cina. Oh, lanjut. Jadi singkat cerita, yang pertama apa tadi? Niat. Nah, yang kedua, jangan lupa berdoa, minta kepada Allah agar kemudian kita ini diberi kemauan dan kemampuan untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar dan optimal. Karena begini Bu, dalam Islam itu ada rumus la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Itu rumus itu. Artinya gini Bu, kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Kalau ada orang bilang kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Maka rumusnya gini Bu, ini rumusnya. Kita ini harus berdoa, kenapa? Karena kita merasa butuh pertolongan Allah untuk supaya kita ini tidak hanya punya kemauan, tapi juga punya kemampuan. Tadi kan kita bicara tekad itu. Kadang ada orang itu hanya mau saja tapi tidak mampu. Yang bahaya mampu tapi tidak mau, itu lebih bahaya lagi. Kalau yang pertama masih selamat lah, tapi kalau yang kedua ini bahaya Bu. Punya kemampuan tapi tidak punya kemauan, ini bahaya. Maka kita berharap kepada Allah agar kita ini diberi kemauan dan kemampuan untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar serta optimal, lebih khusus nanti selama bulan Ramadan. Makanya kita perlu berdoa. Saya katakan tadi sebagian salafus saleh itu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala tadi itu. Kalau saya biasanya menjelang Ramadan begini, saya tambahkan doanya. Karena saya merasa butuh pertolongan Allah. Doa versi saya, jangan bersepakat boleh tidak. Saya biasanya sambil minum air zam-zam. Jadi saya ambil air zam-zam, saya doa sebagaimana doanya Nabi terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya, habis doa itu saya tambah Bismillah ya Allah, anugerahkanlah pada hamba kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek gak ngantuan. Itu saya tambah gitu. Betul itu. Karena kadang Ramadan tuh turwa itu biasa. Iya, ujian betul. Ujian nih. Ya walaupun memang lebih baik tidur daripada melek tapi maksiat. Tapi kan turwa kan juga maksimal kan ngoten. Turwa itu tidak tidur.
Jadi maksud saya itu kita mohon pada Allah agar di bulan Ramadan itu kita diberi kemauan dan kemampuan untuk beribadah dan bermujahadah. Beribadah dan bermujahadah itu lebih bersungguh-sungguh gitu maksudnya. Terus kuat melek, gak ngantuan. Itu saya betul mohon sama Allah itu. Terutama selama bulan Ramadan. Karena sayang kalau Ramadan hanya kita lalui dengan tadi turu mohon tak ngantuk ae. Nah, jadi akan lebih baik kalau kita isi dengan aneka kebaikan-kebaikan. Ngoten nggih. Jadi mohon pada Allah, doa sama Allah, minta sama Allah agar kita diberi kemauan dan kemampuan untuk beribadah dengan baik dan benar serta secara optimal gitu, supaya hasilnya ya maksimal insyaallah. Itu yang kedua, itu dengan doa. Karena saya ulang tadi Bu, yang membuat kita mampu itu Allah. Lebih tegas lagi Allah firmankan di Al-Quran Bu, di antaranya di surah Al-Hujurat ayat 7 itu Bu. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa'lamu anna fiikum rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah jadikan kalian cinta pada keimanan, dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Jadi Allah lah yang menjadikan kalian cinta pada keimanan, dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Itu kalimatnya begitu Bu. Jadi yang membuat ibu-ibu senang datang ke majelis taklim begini siapa? Allah. Yang membuat ibu-ibu tergerak senang meningkatkan iman dengan bersedekah itu siapa? Allah. Yang menggerakkan hati ibu-ibu untuk senang hadir dalam aneka kegiatan kebaikan yang meningkatkan iman itu siapa? Allah. Itu hakikatnya. Dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Jadi ibadah itu jadi terasa nikmat. Bersyukurlah pada Allah kalau ibu ibadah terasa nikmat, baca Al-Quran terasa nikmat, sholat terasa nikmat, puasa terasa nikmat. Dan karena nikmat beribadah, Allah tambahkan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah buat kalian benci pada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Tidak tahu kenapa tiba-tiba nggak senang nonton silet, nggak senang nonton info selebriti misalnya. Tahu Bu, saya hafalin Bu. Saya hafalin judul acaranya. Saya hafalin judul acaranya untuk bahan ceramah aja. Kalau kontennya alhamdulillah nggak nonton insyaallah. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, maksud saya gini Bu, ya nggak tahu kenapa Allah buat kita nggak senang aja. Yang tadinya misalnya senang begitu jadi nggak senang. Itu semua Allah yang buat. Ibu, kalau hati kita, saya ulang, kalau hati kita dibuat oleh Allah senang dalam ketaatan, tidak nyaman dalam kemaksiatan, kata Allah apa Bu? Ulaika humur rasyidun, kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Makanya saya ulang Bu, jangan lupa berdoa, minta kepada Allah agar kita diberi kemauan dan kemampuan untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar serta optimal. Kalau salafus saleh doanya tadi Bu, ya Allah mabarik. Kalau sekarang kan Sya'ban, ya Allah barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadhana. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Atau berbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah berikan kita kemauan dan kemampuan. Dan kalau saya tadi Ibu boleh sepakat boleh tidak, cuman saya membiasakan diri tapi tidak mewajibkan ya. Membiasakan diri kalau menjelang Ramadan itu saya biasanya minum air zam-zam. Terus kemudian saya berdoa sama Allah, di samping doa yang utama dari Nabi, saya tambahkan lagi bismillah ya Allah, anugerahkan untuk hamba kemauan dan kemampuan untuk beribadah dan bermujahadah, kuat melek gak ngantuan. Itu saya tambah itu. Kuat melek nopo gak ngantuan. Loh, sopir bis malam aja Bu, untuk dapat ratusan ribu. Semalam itu rela melekan. Ya mosok kita mau dapat Lailatul Qadar enggak mau melek. Mosok kita mau dapat gelar muttaqin kita enggak mau melek, walaupun enggak harus malam suntuk lah. Paling tidak ada meleknya gitu maksud saya. Itu wong sopir bis malam aja demi ratusan ribu rela melek semalaman. Iya, ya monggo kita usahakan ngoten nggih. Pun lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita itu yang patut untuk kita lakukan. Yang kedua ada itu apa Bu? Doa. Mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar kita diberi kemauan dan kemampuan untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar serta maksimal dan optimal. Itu seperti itu. Kemudian yang
ketiga, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah, agar dengan sekian banyak ibadah orang itu kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Maksudnya gimana Ustadz? Begini Ibu. Ramadan itu kan pahala dilipat gandakan, enggak ukuran, enggak biasanya lah. Keberkahan dilipat gandakan enggak biasanya. Aneka ampunan dan pemaafan Allah itu luar biasa di bulan Ramadan. Pokoknya enggak biasanya, alias luar biasa. Aneka kebaikan, ijabah doa, terus jaminan pembebasan dari api neraka setiap hari dan setiap malamnya, itu luar biasa di bulan Ramadan, enggak biasanya. Kalau aneka kebaikan itu Bu, kita mencoba meraihnya hanya dengan badan kita saja, itu rasanya nggak akan maksimal yang bisa kita peroleh. Kalau kita berusaha meraihnya hanya dengan badan kita saja. Kenapa begitu Ustadz? Ya karena badan kita ini Bu, syarat dengan limitasi, syarat dengan batas. Kadang ada capek-capeknya, kadang ada ngantuknya, kadang ngantuan malah. Ada kadang ada mualnya, mualesnya. Ada mualesnya itu. Kadang ada sakit-sakitnya, betul nggih? Nah, artinya gini loh, Bu. Kalau bulan Ramadan yang cuma sebulan itu waktunya itu kalau kita lewati dan kita cari kebaikan di bulan itu hanya pakai badan kita yang satu ini, yang syarat dengan limitasi, kok rasanya nggak maksimal Bu yang bisa kita peroleh. Maka bantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah, agar kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang beribadah kepada Allah karena bantuan kita itu. Dalilnya Ustaz, An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Surah An-Nisa ayat 85. Barang siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan atau orang yang ditolong tersebut. Contoh sederhananya bagaimana Ustaz? Contoh paling sederhana, bayar listrik masjid, bayar listrik musola, bayar listrik majelis taklim misalnya, atau pesantren. Sekian banyak orang yang beribadah di masjid itu merasa nyaman karena kita yang bayar listriknya. Kita akan dapat pahala yang sama dengan sekian banyak orang yang beribadah kepada Allah di masjid itu karena kita yang bayar listriknya. Bisa dipahami nomboten? Nah, ini contoh aja ini. Jadi kalau seandainya kita mau, saya ulang ya, kalau seandainya kita ini mau membantu bayar listrik dari sekian banyak orang yang beribadah kepada Allah di masjid tersebut, karena kita yang bayar listriknya, kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. An-Nisa ayat 85 tadi. Wow, contohnya kok bayar listrik itu mahal Ustaz misalnya. Ya mahal mungkin kalau sendiri, kalau bareng-bareng kan enggak. Kan di masjid itu ada kotak amal, yatim duafa, operasional masjid, terus renovasi masjid. Nah, Ibu masukkan yang di bagian operasional masjid itu masuk di situ insyaallah. Nah, itu kelihatannya sepele Bu. Tapi kalau kita ambil bagian di situ, insyaallah kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan sekian banyak orang yang beribadah kepada Allah karena kita bantu itu. Maka bayangkan Bu ya, kalau di bulan Ramadan itu muadzinnya masjid itu yang adzan itu, kita yang ngasih menu buka puasa sama sahurnya misalnya. Jadi dia adzan, tenaganya dari makanan kita dengan izin Allah. Padahal muadzin itu Bu, pahalanya saya baca dalam fikih sunnah itu sama, di samping pahala adzan sendiri itu besar, ditambah dengan sekian pahala sekian banyak orang yang sholat karena mendengar adzan dia. Bayangkan dia adzan, tenaganya dari makanan yang kita kasih Bu. Berapa bagian pahala kita itu? Belum lagi kalau imamnya juga kita kasih, imamnya kita yang ngasih juga. Imam itu Bu dapat pahala, di samping pahala beliau sendiri sholat, plus sekian orang yang sholat di belakangnya. Dan itu imam sholat, tenaganya kita yang ngasih buka puasanya Bu, kita yang ngasih sahurnya. Bayangkan orang merasa nyaman beribadah di masjid itu gara-gara marbot membersihkan masjid itu. Marbot masjid itu yang ngasih sahur dan bukanya kita. Orang merasa nyaman karena kerja marbot tadi itu. Marbot dapat pahala, Ibu insya Allah Ibu dapat pahala yang sama dengan marbot itu. Nah, ini saya ceritakan bukan apa-apa. Ayo kita ambil bagian gitu loh. Tidak hanya ibu, saya pun juga harus berlomba-lomba untuk ngambil bagian. Karena seringkali sudah kehabisan kuota kita kadang. Kadang masjid baru buka sudah tutup, sudah terpenuhi.
Apalagi Kemang Pratama ini bahwa alhamdulillah masya Allah orang-orangnya. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, monggo kita ambil bagian-bagian situ. Ustadz, contohnya kok yang berduit, kan tidak semua orang, maafkan kalau jenengan insya Allah lah, tapi kan mungkin orang bertanya, kok contohnya yang berduit, bagaimana dengan yang tidak berduit? Gampang. Kalau yang tidak berduit, tinggal kasih tahu yang berduit. Ya betul, iya betul ngajak, ngasih tahu, ngasih informasi, ngajak itu, iya nge-share betul. Kalau kita tidak cukup punya duit, gampang kasih tahu yang punya duit. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Hadisnya Sahih Muslim. Hadisnya Sahih Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang diberitahu itu. Jadi kalau kita ngasih tahu orang, ngasih informasi, apalagi ngajak ya, orang itu berbuat sebagaimana informasi yang kita beritahukan atau yang kita beritahukan, yang kita arahkan atau yang kita ajak, maka kita akan dapat pahala yang sama dengan yang mengeksekusi perbuatan baik yang kita informasikan tadi itu. Hadisnya Sahih Muslim. Saya cuma mau bilang, mumpung di bulan Ramadan, ayo kita berlomba-lomba. Sekarang bayangkan aja Bu, bayangkan ya. Pas malam Qadar terjadi, ternyata ibu-ibu pesanan nastar lagi banyak nih, misalnya sibuk ngoven nastar misalnya, atau pas malam Qadar terjadi ibu lagi mudik dalam perjalanan, atau pas malam Qadar terjadi ibu-ibu misalnya sedang tidur. Kebayang nggak malam Qadar terjadi ibu lagi tidur, berarti tidak maksimal kan yang kita dapat, tapi bisa maksimal bu kita dapat. Kenapa? Karena orang-orang di masjid yang ibu bantu lagi itikaf tuh. Orang-orang yang ibu bantu di masjid lagi baca Al-Quran, lagi tadarus, lagi taklim, lagi sholat. Mereka dapat keutamaan malam Qadar dengan maksimal dan optimal. Karena kita bantu mereka, insya Allah kita dapat bagian pahala yang sama. Saya ulang, An-Nisa ayat 85 tadi. Kalau di hadis Sahih Muslim, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya sampai hari kiamat. Tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya sampai hari kiamat. Itu dalam hadis Sahih Muslim aukamakal. Bisa dipahami Bu ya? Makanya monggo, tidak hanya ibu, saya juga ini harus berlomba-lomba dalam kebaikan, mengambil kesempatan mumpung Ramadan yang hanya berbatas waktu sebulan ini. Dan inilah kesempatan kita untuk mendapatkan kelebihan dari Allah, fadl dari Allah, karena memang di dalamnya kebaikan dilipat gandakan. Nah, yang tidak kalah pentingnya, yang keempat adalah bagaimana caranya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diterimanya amal ini, kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada dua ketentuannya Bu, harus ikhlas dan harus benar. Saya ulang Bu ya. Jadi kalau ingin diterima amal ibadah kita, kata Ibnu Abbas harus apa Bu? Harus ikhlas dan harus benar. Itu beliau katakan ketika beliau menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Mulk Bu, surah Tabarok ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang telah menciptakan hidup dan mati dengan segala pernak-perniknya untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya. Paling bagusnya amal, dianggap diterimanya amal, maksudnya berkualitasnya amal yang diterima itu kata Ibnu Abbas ada dua ketentuannya Bu. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus benar. Nah, ikhlas itu dari kata akhlaso yukhlisu ikhlasun, artinya memurnikan. Apa yang dimurnikan Bu? Pertama akidah kita, tauhid kita, iman kita. Jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat merusaknya Bu. Syirik, murtad, dan kufur akan ayat-ayat Allah. Kalau sampai akidah kita terkotori oleh salah satunya saja, apalagi tiga-tiganya Bu. Kalau sampai matinya nggak tobat ya, kita bisa menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan, alias tidak dapat kebaikan sama sekali. Mana dalilnya Ustadz? Al-An'am ayat 88, Al-Kahfi ayat 105 Bu. Kalau nggak tobat, kita bisa menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan. Na'udzubillah min syarri dzalik. Fahabitat a'maluhum falanuqim lahum yaumal qiyamati wazna, itu bahasa Al-Qur'annya. Terus kemudian yang kedua, harus menjaga kemurnian niat Bu, untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Jadi nanti puasa nggak usah niat berat badan turun, itu nggak usah.
Itu bonus saja itu. Saya mohon maaf, gara-gara salah niat itu bisa bahaya loh. Ada jamaah saya orang Kemang 3 tapi bukan Bu Asni. ada. Mohon maaf. Ini yang cerita jamaah saya langsung orang Kemang 3. Beliau cerita sama saya gini. Ramadan kemarin, Ustadz, saya 3 hari ini main ceret Ustadz, katanya. Kenapa Bu? Mungkin saya salah niat Ustadz ya. Saya sempat niat agar saya berat badan turun Ustadz. Ternyata Allah buat saya main ceret 3 hari, katanya. Ya monggo. Makanya hati-hati dengan niat. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jaga niat untuk beribadah semata-mata hanya karena Allah. Kan dalam hadis dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita dasar puasanya karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka ikhlaskan niat. Yang kedua, yang ketiga, ikhlaskan amal. Jadi ikhlaskan amal, daripada ketentuan yang enggak boleh ditambah jangan ditambah, daripada ketentuan yang tidak boleh dikurangi jangan dikurangi, daripada ketentuan yang syariat mengizinkan silakan ditambah dan dikurangi, silakan ditambah dan dikurangi selama syariat mengizinkan. Contoh, jangan mentang-mentang semangat puasa, 1 Syawal masih puasa, enggak boleh. Itu kebablasan namanya itu. Itu contoh, enggak boleh lebih. Yang enggak boleh dikurangi jangan dikurangi juga. Contoh, ada orang datang ke rumah itu. Dia bilang, Pak Kiai, ini saya mau zakat fitrah untuk anak saya umurnya 1,5 tahun. Boleh nggak kalau 1,5 kilo aja Pak Kiai berasnya? Pak, zakatul fitri itu mau 1,5 tahun, mau seabad setengah, ada ukurannya, sudah ada soknya Pak. 1 sok 2,5 kilo atau 2 kilo 7 ons atau 3,5 liter saya bilang. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Zakat itu lebih boleh, kurang nggak boleh. Itu zakat. Jadi yang nggak boleh kurang jangan dikurangi. Daripada ketentuan yang syariat mengatakan silakan ditambah dan dikurangi, silakan ditambah dan dikurangi, nggak ada masalah. Ada beberapa jamaah itu nanya, saya pulang kerja capek Ustadz, nggak terawih, witir saja boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Karena memang terawih nggak wajib, cuman sayang aja kalau tinggal gitu aja. Cuman ya nggak berdosa juga, nggak apa-apa. Kemudian Ustadz boleh nggak Allah habis terawih plus witir malamnya saya tahajud lagi, boleh nggak? Kalau nanya ke saya jawab boleh. Karena ada dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kata Imam Nawawi, pernah diketahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selesai salat malam plus witirnya itu salat malam lagi 2 rakaat sambil duduk. Tapi Nabi wanti-wanti dan Bulughul Maram itu la witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Itu menjaga keikhlasan amal namanya. Yang terakhir harus benar. Untuk benar ada 2 syaratnya. Harus pakai ilmu dan ittiba. Jadi kalau ingin benar syaratnya harus pakai ilmu dan ittiba. Itu syaratnya. Yang pertama harus pakai ilmu. Kenapa kok mesti pakai ilmu, Bu? Karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Maksudnya bagaimana? Contoh Bu ya, contoh misalnya. Ini contoh beramal tanpa ilmu. Tahun 2006 Bu, di Duren Jaya, saya dapat laporan. Di Duren Jaya dapat laporan, ada sekelompok orang tahun 2006, itu buka puasanya jam 5 sore Bu. Jam 5 sore, ditegur oleh orang masjid, Pak, buka puasa kok jam 5 sore? Duren Jaya Kampung Cerewet. Tahun 2006 saya dapat laporan itu. Ditegur oleh orang masjid, Pak, kok buka puasa jam 5 sore? Kok nggak maghrib? Apa jawaban orang-orang itu? Mas, maghrib waktunya sholat, buka itu jam 5 katanya. Itu di Duren Jaya sini. Duren Jaya Bekasi Timur. Enggak, ini kok daerah ini. Oh, daerah ini. Tahun 2006 kok saya dapat kabar itu. Nah, tahun 2004 saya dapat kabar juga, saat itu saya di Pasuruan. Dapat kabar di daerah Pujon, Malang, Jawa Timur. Malang, Jawa Timur, Pujon. Itu tahun 2004. Itu ada sekelompok orang puasa, kata gurunya gini. Orang puasa itu dilarang makan apapun. Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, dilarang makan apapun kecuali lontong. Itu tahun 2004. Betul. Pujon, Malang, Jawa Timur. Kalau orangnya berilmu sih nanya, maaf guru, hadis tentang lontong itu mana? Nah, yang terakhir, contoh yang terakhir, ada orang Kemang, ada. Itu ceritanya mau sholat tarawih di Masjid Baitul Jihad. Nah, terus pas sampai di masjid,
itu sudah mau sholat tarawih. Beliau belum sholat isya. Beliau sama pembantunya. Kata pembantunya, "Bu, kita tarawih dulu aja, nanti baru sholat isya." Kata ibunya, "Ya enggak lah, isya dulu baru tarawih." Debat lah ini pembantu sama mertua sama bosnya ini. Terus nanya ke saya kan, "Gimana Ustadz? Saya sih isya dulu Ustadz. Dadak tarawih isya dulu saya." Ya ibu yang betul. Jadi sholat tarawih itu sah kalau sudah sholat isya. Kalau belum sholat isya itu belum sah sebagai sholat tarawih. Itu seperti itu. Dan lagi pula, kalaupun misalnya sah, itu kan kita sama dengan mendahulukan yang lebih utama dengan mengerjakan yang utama, meninggalkan yang lebih utama. Itu kalau orang Jawa bilang nguber uceng kelangan delek itu namanya. Ngejar ikan kecil kehilangan ikan besar itu namanya. Jadi yang betul adalah sholat isya dulu, ba'diyah isya baru sholat tarawih. Jadi jangan ditinggal juga ba'diyah isya Bu, karena ba'diyah isya itu sholat rawatib muakkadah, sholat sunnah yang paling utama seusai sholat fardu adalah sholat sunnah rawatib. Itu terutama yang rawatib yang muakkadah. Ba'diyah isya termasuk yang muakkadah. Inilah pentingnya ilmu Bu, supaya kita ini tidak dibodohi oleh orang-orang yang membodohi tadi itu. Nah kemudian yang terakhir harus ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau disederhanakan, sunnah Nabi dalam berpuasa itu Bu, tidak hanya menjaga keabsahan puasa, tapi menjaga agar bagaimana puasa itu pahalanya juga tidak batal. Karena ada orang itu Bu, puasanya sah tapi tidak dapat pahala. Kenapa Bu? Nggak jaga pandangan, nggak jaga lisan, nggak jaga telinga, nggak jaga perbuatan. Artinya dia tidak mempuasai matanya, tidak mempuasai ucapannya, tidak mempuasai telinganya, tidak mempuasai tangannya dan kakinya. Maka selama bulan Ramadan, kalau sampai kemudian kita dengan sengaja tidak menjaga semua itu, mungkin Bu sah puasa kita, tapi pahala bisa jadi nggak dapat. Sehingga pernah suatu pagi saya di SMS, masih zamannya SMS ya, ada ibu-ibu SMS saya, "Ustadz, saya pagi tadi itu awal Ramadan, 1 Ramadan seingat saya itu, pagi-pagi, Bu, Pak Ustadz, saya tadi pagi ngerasani Pak Ustadz, menggunjing. Kira-kira pahala puasa saya habis nggak Ustadz?" Saya bilang habis, saya bilang gitu. Karena ada hadisnya Bu, kalau orang tidak bisa menjaga perkataan kan habis. Allah nggak punya kepentingan untuk ngasih pahala kecuali lapar dan dahaga. Terus beliau bilang ini, "Kalau gitu saya nggak puasa aja kali Ustadz ya." Saya balik, "Sebentar, Ibu masih hidup nggak?" Saya bilang, "Masih Ustadz." "Alhamdulillah masih hidup." "Iya, kalau masih hidup tobat," saya bilang. Saya suruh tobat. "Emang kalau tobat pahala saya balik Ustadz?" Nggak mau rugi dia rupanya. Saya bilang, "Balik Bu, balik insyaallah, balik insyaallah." Kata beliau, "Masa?" Sampean panggil saya Ustadz, bilang masa? Saya bilang gitu. "Ada dalilnya Bu," saya bilang. "Mana dalilnya?" Al-Furqan ayat 70. "Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah." Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal saleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan, termasuk pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Maaf ya, namanya orang kan kadang keterucut ya. Astagfirullah misalnya ya. Allah Maha tahu bahwa kita mungkin tadi ya keterlepasan atau apa. Namanya manusia kan, ada remnya belum, nggih. Nah, saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada ya udah monggo silakan. Kalau sama saya tanya, protes, marah boleh, silakan monggo. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini kalau misalnya di bulan Ramadan itu kan kita kan nggak tarawih, terus malamnya terus kita tahajud gitu. Iya, iya. Nah kalau misalnya di saat Ramadan kita kan tarawih, lebih utama tahajud, malamnya kita tahajud apa tadarus? Bagus. Terus satu lagi. Nggih, boleh. Ini antara di saat bulan Ramadan itu kan ada sholat layar, karena kalau saya di masjid itu ada sholat layar. Lebih utama sholat layar apa sholat tahajud?
Bagus. Sampun? Baik. Sama sholat mahir apakah kalau ya saya sebagai ibu kadang-kadang kalau mengerjakan semua nggak bisa menyiapkan untuk sahur Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara prinsip dulu Bu ya. Kalau di dalam madhab Syafi'i, sholat taraweh dengan sholat malam biasa itu dibedakan. Pertama dari segi nama, khusus taraweh itu hanya ada sholat malam di dalam bulan Ramadan dan tidak ada di luar bulan Ramadan. Kalau di hadis namanya qiyam Ramadan dan itu tidak ada di luar bulan Ramadan. Dalam madhab Syafi'i, taraweh dan sholat malam pada umumnya itu dibedakan. Bahkan kalau dalam madhab Syafi'i maksimal rokaatnya 20, maksimal rokaatnya. Kalau ibu-ibu kan sering ambil diskon 60% ya. Jadi itu aslinya maksimal rokaatnya 20 kalau dalam madhab Syafi'i. Dan kalau kita lebih dari itu dianggap tidak sah sholatnya kalau niatnya niat sholat taraweh. Menjadi sah kalau niatnya sholat tahajud. Nah, pertanyaan menukik pada pertanyaan ibu. Kita udah sholat taraweh nih Ustaz, dengan paket yang ibu ikuti ya sampai dengan witirnya. Nanti malam bagusnya tahajud atau tadarus ya. Orang yang mengejar 2 kelinci tidak mendapat 1 kelinci. Kalau ibu bingung biasanya tadarus enggak, akhirnya sholat juga enggak. Jadi segera diputuskan saja. Kalau ibu mau baiknya, ini prinsip Bu ya, membaca Al-Quran dalam sholat itu lebih baik daripada membaca di luar sholat. Jadi kalau ibu misalnya mau memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam sholat itu lebih baik. Kalau ibu banyak hafalannya. Kalau ibu tidak banyak hafalannya, alhamdulillah sekarang sudah ada mushaf ya yang gede itu tinggal kita taruh depan, kita tinggal baca. Jadi itu cara terbaik membaca Al-Quran sambil sholat malam dengan niat tahajud atau qiyamul lail biasa atau hajat atau apapun sambil Qurannya kita baca, tidak ada masalah. Dan itu perkara yang mubah di dalam sholat. Jadi ibu dapat dua-duanya, dapat baca Al-Quran, ibu juga dapat sholat malamnya sekaligus. Kalau ibu mau menggabungkan, tapi kalau harus memilih, yang paling mudah bagi ibu mana pada saat itu? Tadi ibu bilang kalau saya ngikut kegiatan sholat malam di masjid misalnya atau apalah akan agak terganggu persiapan ibu menyiapkan berbuka dan bersahurnya suami dan anak-anak. Sementara melayani suami dan anak-anak itu insya Allah pahalanya jauh lebih besar. Nah, jauh itu jauh. Maka saran saya pilih yang lebih mudah bagi ibu untuk mendapatkan semuanya. Jadi bisa sholat malam sendiri di rumah atau tadarus. Nanti bisa biar ada kemudahan di dalam menyiapkan sahurnya suami dan lain sebagainya. Terus satu hal gini Bu, qiyamul lail dan tahajud. Saya mau terangkan dulu. Tahajud itu bagian dari qiyamul lail. Setiap qiyamul lail kalau dikerjakan seusai tidur itu namanya bernilai tahajud. Semua sholat malam qiyamul lail itu kalau dikerjakan seusai bangun tidur itu dia bernilai tahajud. Jadi bernilai walaupun ibu niatnya dengan niat sholat malam gitu ya, qiyamul lail gitu. Itu ibu nilainya tahajud karena dia dikerjakan seusai selesai tidur. Karena fatahajat itu tahajud artinya bangun dari tidur. Nah, tadi pilihannya apakah saya ikut berjamaah di masjid untuk sholat malam itu atau saya di rumah. Yang disunahkan dikerjakan berjamaah itu 4 kata Imam Nawawi. Idul Fitri, Idul Adha, istisqa minta hujan, terus gerhana sama taraweh. Sholat tahajud sebaiknya sendiri. Kalaupun mau jamaah dengan suami di rumah. Kalau mau jamaah dengan suami di rumah atau dengan anak-anak tidak ada masalah. Jadi sebenarnya yang lebih utama bukan di masjid, tapi di rumah sebenarnya. Walaupun bukan tidak boleh di masjid. Saya kira itu Bu, wallahu alam bisawab. Jadi kalau ibu harus memilih, mending di rumah. Tapi suami oleh Nabi dilarang kalau istrinya ingin sholat di masjid. Misalnya sekali waktu, suntuk di rumah, pengen cari suasana baru di masjid, monggo silakan, tidak ada masalah. Wallahu alam bisawab. Ngoten nggih? Nggih. Monggo Bu Asni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan tentang tadi sholat antara sholat wajib dan sholat sunnah ya Pak. Nggih. Misal kita pas di perjalanan kita mampir di suatu masjid dan di saat itu sudah selesai sholat wajib tapi akan melaksanakan sholat jenazah. Sementara kita datang kita belum melaksanakan sholat wajib yang di waktu itu misalnya sholat zuhur. Sementara di masjid sudah bersiap-siap mau melaksanakan sholat jenazah. Bagaimana kita harus bersikap, maksudnya memilih sholat jenazah dulu kah
kalau kita sholat zuhur dulu pasti tertinggal sholat. Jadi sementara kita kan juga bagus. Bagus. Iya, baik. Pertama, sholat jenazah ini jenis sholat yang tidak ada masalah walaupun kita kerjakan sebelum kita sholat fardu. Terus yang kedua, sholat fardu kan ada interval waktu, sehingga nggak ada masalah kalau kita kerjakan setelah sholat jenazah. Apalagi kalau ibu ngerjakan di awal itu masih awal waktu, kan semua sholat fardu itu kecuali maghrib bagi 3 waktunya. Kalau sepertiga pertama masih awal waktu, tidak ada masalah. Jadi ibu, saran saya ikut sholat jenazah, karena sholat jenazah itu kan sekali seumur hidup bagi yang meninggal itu maksudnya. Jadi kan tidak mungkin dia mati 2 kali kan. Karena kesempatan menyolatkan dia hanya sekali itu, maka kita dahulukan dia, nggak ada masalah. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Itu saran saya, ngoten. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu. Nggih. Saya kan di rumah ada punya putra ya puasa. Nggih. Dan punya kalau tiap bulan puasa tuh teman-temannya tuh selalu tinggal di rumah gitu. Nggih, terus 5 orang. nggih. Laki-laki semua. Nggih. Kebetulan nanti ketemu kan saya pengen mereka ikut tarawih biar biar itu puasanya. Tapi kebetulan di dekat rumah saya itu tarawihnya tuh lama Pak Ustaz. Bisa sampai jadi kan mungkin asunan jadi 2 rakaat berhenti, 2 rakaat berhenti. Ini anak-anak ini udah mulai puber, mereka udah mulai malas gitu loh. Lama dia bilang malas, jadi akhirnya memang suami memutuskan untuk tarawih di rumah supaya anak-anak itu tetap sholat sama mbak-mbak dan saya itu boleh nggak Bagus. Secara prinsip kalau untuk sholat tarawih itu memang tidak harus di masjid, yang penting jamaahnya itu. Jadi kalau bisa, ini saran saya, isyaknya di masjid, tarawihnya pulang di rumah tidak ada masalah, yang penting jamaah. Jadi sendiri pun juga sah, cuman jamaah lebih baik. Itu seperti itu. Jadi sangat tidak ada masalah. Kalau kaidah fikihnya gini Bu, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau kita tidak bisa mengerjakan dengan sempurna, paling enggak jangan ditinggalkan semua. Jangan sampai hanya gara-gara, mohon maaf ya, sebagian anak-anak kita merasa tidak betah di sebuah masjid tertentu karena terlalu lama sholat tarawihnya, terus mereka akhirnya malah nggak tarawih sama sekali. Mending kita menggunakan langkah alternatif dengan cara sholat di rumah berjamaah. Cuman tetap saran saya, isyaknya berjamaah di masjid, nanti pulang jamaah bersama di rumah, tidak ada masalah, sangat tidak masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Zuhur, cukup dulu. Satu lagi, monggo satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Ini cerita rumah pas Nggih. Kebetulan habis Isya. Nggih. Harusnya kan tarawih. Terus Ketiduran Ustaz. nggih. Dengan jelas kita besok mulai kita bangun dan kita menyiapkan diri untuk sholat tarawih. Nggih. Nah, jadi karena waktunya mepet kan kita sholat tarawih, jadi otomatis kan kita nggak dapat jam mulai. Terus Kira-kira itu ininya ya Ustaz, pahalanya, nilai ibadahnya. Kita karena kita mengutamakan sholat tarawih tanpa kita ambil yang lain. Karena kita juga berakhir dengan witir juga. Nggih. Nilai ibadahnya gimana Ustaz? Bagus. Secara prinsip Bu, kalau kita bicara hierarki hukumnya, sholat tarawih itu masuk dalam kategori sholat sunnah muakkadah dibandingkan tahajud. Jadi kalau Allah harus pilih niat tarawih itu. Jadi kalau ibu bangun tengah malam, tarawih apa tahajud, pilih tarawih. Karena tarawih ini sunnah muakkadah. Jadi kadar kesunahannya melebihi sholat sunnah tahajud. Kalau witir itu muakkadah juga. Nah, makanya ibu benar pilih tarawih itu sudah benar. Dan kalau menggunakan kaidah likulli waqtin ibadatun wa likulli ibadatin waqtun, setiap waktu ada ibadah yang bisa dikerjakan dan setiap ibadah ada waktunya, maka ketika ibu mengerjakan sholat tarawih di saat ibu setelah bangun tidur, insya Allah sholat tarawih ibu bernilai tahajud juga. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Kayak kita misalkan kan sekarang memburu waktu, kita tidak ambil 2 rakaat, kita langsung ambil 4 rakaat bisa. Bagus. Sependek yang saya pahami bisa, namun yang lebih baik 2 salam. Jadi 4 langsung boleh, tidak ada masalah, cuman yang lebih baik 2 salam. Karena ada hadis Nabi dari Abi Dawud, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah,
Bagaimana sholat malam itu? Nabi menjawab, sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat sunnah di waktu siang dan malam 2 salam 2 salam. Namun kalau ibu langsung ambil 4 boleh. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau ambil 4 masing-masing Fatihah surah 4 rakaat itu bisa pakai tahiyat awal, bisa tidak pakai tahiyat awal, boleh bebas. Pakai tahiyat awal boleh, tidak pakai tahiyat awal juga boleh, tapi 4-4-nya Fatihah surah semuanya. Fatihah surah. Itu kalau ibu ambil 4 rakaat. Tapi yang lebih baik 2 salam 2 salam. Wallahu a'lam shawab. Nggih. Sami. Sami. Kenapa kalau witir, Bu? 2 rakaat 2 salam 1 salam. Baik, begini ya. Kalau witir gini. Baik, kalau witir gini. Kalau witir itu kalau yang dari Siti Aisyah radhiyallahu anha 1 3 5. 1 3 5. Ya, jadi boleh 1 rakaat langsung 3, 5 langsung juga boleh. Itu kalau dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dari Abdullah bin Umar, beliau 2 salam terus 1 salam. Jadi 2 rakaat salam terus 1 rakaat salam. Itu dari Abdullah bin Umar. Dua-duanya sahih dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, sama saja, yang salah yang enggak salat witir itu aja. Saya kira itu. Dua-duanya sahih, tidak ada, dipilih saja. Nah, cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.